Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Madon Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagian pertama, yaitu membuat dan mengelola kelas Teams. Yang pertama, bagaimana memulai Microsoft Teams. Untuk memulai Microsoft Teams, ada 3 versi yang bisa kita gunakan. Yang pertama dengan versi web, yang kedua versi desktop, yang ketiga dengan versi mobile dengan menggunakan HP. Kemudian setelah masuk di kelas Teams, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat kelas. Setelah jadi kelas, maka kita mengatur kelas, baik itu berupa channel, menambah guru, siswa ataupun mahasiswa. Kemudian setelah itu memunculkan kode bergabung kepada siswa. Baik, kita akan mulai dengan versi yang pertama, yaitu dengan cara masuk atau memulai dengan versi web. Dengan versi web kita tentu membuka dulu lebih awal salah satu browser yang biasa kita gunakan, boleh Mozilla, Google Chrome, saya menggunakan ini, Edge. Nah, setelah terbuka kita isi salah satu cara di address itu Office, ya, sudah ini di atas. Nah, karena ini sudah pernah digunakan sebelumnya, maka akan muncul. Tapi kalau baru kita gunakan di laptop ini, belum pernah ada akun yang kita buka, maka di sini tidak akan terbuka. Nah, sekarang biasanya seperti ini, memberi pilihan kepada kita akun apa yang kita gunakan. Abaikan yang ini yang pernah, walaupun ini lagi yang saya mau gunakan. Tuh. @semantika. Nah, setelah kita ketik, kita periksa kembali apakah akun ini sudah benar. Setelah itu ya benar, kita klik sign in. Lalu ketik passwordnya. Tentu password yang sudah kita aktifkan sebelumnya. Wah, ini ada dua pilihan, yes, no. Saya pilih no, boleh yes. Nah, sekarang sudah terbuka Office 365. Di dalamnya ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Ini adalah PowerPoint, Excel, dan Word online. Nah, di dalam sini juga ada yang Teams yang kita akan bahas. Sekarang kita klik Teams. Ya, nah sekarang kalau kita mau menggunakan versi desktop, tentu kita harus install dulu aplikasi Teams. Kita download di sini. Nah, tapi sekarang ini saya akan menggunakan versi web yang pertama, maka saya pilih ini use the web. Nah, ini kelas tim saya dengan buka menggunakan web, versi web, menggunakan versi web. Di dalamnya sudah ada kelas-kelas sebelumnya yang sudah saya bergabung, sudah ada siswanya, gurunya tentu saya, dan mungkin ada yang teman-teman yang lain. Nah, inilah cara memulai Microsoft Teams dengan versi web. Nah, kita akan lihat bagaimana masuk dengan versi desktop. Nah, kebetulan saya sudah install sebelumnya di desktop saya ada ini account Microsoft Teams. Saya klik.
kita akan melihat bagaimana masuk dengan versi desktop. Kita tunggu sejenak. Ya, downloading. Nah, sekarang kita diminta untuk masukkan akun di sini, sama dengan versi web tadi. Nah, di sini kita masukkan akun yang kita akan gunakan. Setelah itu kita periksa, ternyata sudah pengetikannya sudah benar. Sign in. Kita tunggu. Minta sandi. Oke, masuk. Kita tunggu loading. Ya, sudah terbuka. Kita tadi membukanya ini dengan versi desktop. Tampilan sama. Yang beda itu adalah tampilan kalau kita membuka dengan versi mobile. Baik, kita akan lihat yang ketiga dengan versi mobile. Baik, ini sudah terbuka HP di laptop saya. Kita cari Microsoft Teams yang ada di, nah ini ada, ini versi mobile. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini pun juga kita masukkan akun. Kita ketik akun kita. Ya. Ya, kita periksa. Periksa, ternyata sudah benar. Masuk. Ya, minta sandi seperti yang kita gunakan tadi. Ya, masuk. Nah, ini sudah terbuka dengan versi mobile. Ya, kita tekan berikut. Nah, ini sudah terbuka. Di bawah di sini ada Eco Activity, kemudian ada obrolan, ada Teams, Eco-nya ada di bawah sini. Kemudian ada penugasan, segmen, kalender, lain-lainnya ada di sini untuk melihat ini. Nah, ini tampilan dari versi desktop. Kalau Teams ini. Nah, jadi memang beda tampilan dengan yang di web dengan desktop. Baik, kita akan melanjutkan dengan yang versi web. Nah, ini yang dari versi web. Yang pertama yang kita akan lakukan adalah membuat kelas. Nah, untuk versi baru, untuk membuat kelas itu baru maka di sini join or create team. Adanya di sini. Kalau versi lamanya adanya di sini. Menambah
atau join, menambah tim. Sekarang kita klik. Nah, ini. Nah, ini ada dua pilihan. Pilihan yang ini adalah pilihan memasukkan kode gabung yang diberikan kepada siswa dari pembuat kelas. Misalnya dari guru berikan siswa, maka nanti kode gabungnya dikliknya di sini, maka dia otomatis akan bergabung ke kelas dari mana kode itu berada. Sekarang kita akan membuat kelas. Nanti kita akan lihat bagaimana kodenya. Sekarang kita akan membuat kelas baru. Ini ada 4 pilihan, yang kita pilih adalah ini, kelas. Nah, kita diminta mengisi nama kelas yang kita inginkan. Misalnya saya tulis kelas 12 matematika wajib. Karena ada juga matematika peminatan. Kemudian deskripsi. Deskripsi ini boleh diisi, boleh tidak. Sekiranya kita mau isi, misalnya apa bentuk isinya, misalnya tahun pelajaran atau semester atau pembelajaran matematika 21. Kemudian setelah itu next. Kita tunggu sebentar. Login. Nah, sekarang sudah kelasnya sudah terbentuk. Ini sudah ada kelas 12 matematika wajib. Nah, sekarang siswanya. Nah, bisa kita entry siswanya sekarang, boleh nanti setelah kita memberikan kode gabung. Kalau kita memberikan kode gabung, maka yang akan bergabung sendiri adalah siswa. Berarti otomatis gurunya tidak susah untuk memasukkan. Kecuali nanti memang ada 1-2 orang siswa yang belum bisa bergabung dengan sendirinya, maka boleh kita entry di sini. Nah, kalau gurunya di sini ya sudah ada, yang otomatis itu menjadi guru adalah pembuat kelas dengan menggunakan akun seperti saya. Berarti saya sebagai guru karena yang saya gunakan membuat kelas ini adalah akun saya, maka otomatis saya sebagai guru. Namun kalau kita mau menambahkan guru lagi di sini, boleh misalnya saya ketik nama dari guru yang saya inginkan bergabung. Nah, misalnya Awal Alwi. Saya klik. Setelah itu saya add, tambahkan. Nah, berarti muncul di sini 1, kemudian yang otomatis juga 1, berarti sudah 2 guru. Sedangkan pelajar atau siswanya atau membernya belum ada. Nanti kita akan nanti terisi di sini setelah kita bagikan kode gabung. Sebentar kita lihat dari mana kode gabung kita ambil sebagai guru, lalu kita kirimkan ke siswa melalui email, melalui ke Telegram atau melalui WA. Kita close saja. Nah, inilah kelas yang kita buat tadi, sudah ada di sini. Ini menampilkan dengan list, dengan daftar di sini. Boleh juga dalam kotak. Kalau kita mau tampilannya lain, kita ubah di sini. Nah, kalau ini yang di atas tampilan ini, kalau ini tampilan sekarang. Kalau yang ini latarnya hitam seperti ini. Kalau ini latarnya seperti ini. Saya tidak suka itu, saya masih suka yang ini tampilannya. Kemudian kalau tampilan kotak ini, bagaimana maksudnya seperti ini tampilannya. Kalau masih sedikit ya gampang kita lihat. Dua-duanya biasa saya gunakan. Siapa yang suka dengan list, daftar seperti ini, silakan. Cara mengubahnya seperti itu. Kemudian berikutnya kita mengelola kelas yang sudah kita buat. Kita atur channel. Di kelas ini ada namanya channel umum, general. Fasilitas yang ada di channel general dengan channel yang kita akan tambahkan nanti itu beda. General namanya saja general, lebih umum, lebih banyak ketimbang kalau kita menambahkan channel lagi berikutnya.
Channel itu bisa berupa pertemuan, misalnya kita tambahkan di bawah 2 channel, pertemuan pertama, pertemuan kedua, kita peragakan saja. Boleh juga sub pokok bahasan, add channel, baru beri nama channel itu. Kalau mau beri nama pertemuan pertama, tulis pertemuan pertama. Kalau saya biasanya pakai sub pokok bahasa, misalnya eh, dimensi 3. Kemudian saya add dimensi 3. Sementara, ini. Kemudian nanti berikutnya lagi ada statistik. Sementara proses, sudah. Maksudnya kalau di general, maka saya simpan nanti materi yang umum, menyangkut kedua materi sub pokok bahasan ini. Materi ini, dimensi 3 dan statistik. Kalau itu satu tahun berarti misalnya buku elektronik itu 1 tahun, saya uploadnya di general untuk dimensi materi atau materi bahan ajar yang memuat dimensi 3 dengan statistik. Nah, kalau itu nanti materi yang saya upload khusus untuk dimensi 3, maka saya uploadnya di channel dimensi 3. Kalau khusus nanti materi itu adalah materi statistik, saya uploadnya nanti di channel statistik. Nanti kita akan lihat pada video-video berikut bagaimana mengupload. Kemudian yang berikutnya menambah member. Misalnya kita mau tambah guru atau kita tambah siswa, setelah siswa diberikan kode gabung ternyata masih ada yang belum bergabung, maka di sini kita add member. Add member, kalau mau kita tambahkan siswa, misalnya sudah ada 30, lagi 4, 4 itu kita input manual, tambahkan di sini. Begitu juga kalau kita guru mau jadikan 3 karena sudah 2 tadi, atau yang satu dikeluarkan, yang satu masuk, disinilah tempatnya. Tinggal ketik namanya, setelah muncul klik add. Misalnya siswa yang bersangkutan, misalnya ini sudah ada add, maka dia menjadi pelajar. Oke. Setelah itu kita close. Baiklah, selanjutnya kita mengelola kelas dengan setting kelas. Manage team. Kita lihat di sini bahwa owner, pengguna atau yang sebagai guru, kita kategorikan guru, ini ada 2. Sementara yang member atau siswa itu belum ada karena kita belum bagikan kode gabung dan belum juga kita input secara manual 1 orang atau 2 orang, belum ada sama sekali. Baik, kita akan lihat untuk men-setting ini ada tema. Tema ini apa? Ini kan KX, ini kode logo kelas kita. Boleh kita ganti. Misalnya kita klik di sini, change tema. Nah, ini matematik kita sesuaikan dengan tema kita, matematika. Misalnya ini, matematika. Atau yang ini. Atau ada gambar yang kita sudah siapkan di komputer kita. Ini, cari di komputer yang mana.
cocok. Nah, kalau tidak kita gunakan saja dulu ini, baru di bawah update. Maka logo dari kelas kita sudah berubah. Ini kelas 12 matematika wajib. Kemudian yang berikut kita kembali lagi pada setting. Jadi tema sudah. Ini tadi kode gabung ada di sini. Tim kode. Nah, generate ini akan muncul. Ini kode gabung. Kalau kode gabung ini susah kita baca mana satu mana L, boleh kita reset. Nah, dia akan berubah. Nah, kalau sudah ini yang kita inginkan, ini kita copy, baru kita bagikan ke siswa. Copy, bagikan ke siswa. Nah, boleh kita full screen, kita full screen, besar. Nah, inilah, ini yang kita copy. Sama. Baru kita copy, baru kita kirim ke WA, kirim ke Telegram, atau media sosial apa sosial media apa saja, sehingga sampai kepada siswa yang kita harapkan untuk bergabung di kelas kita ini. Nah, inilah kodenya. Setelah nanti memperoleh ini, maka siswa nanti pada saat membuka kelas Teams, dia klik di sini, join or create. Nah, maka muncul yang ini. Di sinilah dia masukkan. Baru dia join. Setelah dia join, maka otomatis dia masuk di kelas yang ini. Nah, secara serentak semua siswa yang sudah memperoleh kode ini, maka akan bergabung di sini. Bukan lagi kita yang input satu persatu. Ya, saya kira itu yang kita bahas pada kesempatan. Terima kasih telah menonton tutorial kami. Sekiranya video ini bermanfaat, maka di-share sehingga lebih banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.